Maret 2025 kita balik di XAUSD yang nggak penting banget karena lebih penting nontonin timnas Indonesia. Nah, hari ini kalian bisa ngeliat, tentu ini sudah kemarin saya sampaikan, dia nge-sweep dia bullish, dia nge-sweep lagi dia bullish, dan ini tentu kalian lihat ya, dia sudah open di atas dari previous daily high. Tentu kalau misalnya dia open di atas previous daily high artinya apa? Iya betul, artinya dia sudah nge-sweep this level di 3052 nya ya kan. 3052 nya udah di sweep. Untuk lowestnya 3022, kita ngomongin 3022, dicatat-catat dulu aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan dia bergerak signifikan naik ke atas, ini ketahan di 3056. Kalau kalian lihat highest-nya, at least kita ada ketemu sell scalping aja. Selebihnya adalah go for buy only. Kenapa? Ya nggak usah ditanya kenapa sih. Kalian juga bisa ngelihat bullish, base, breakout bullish, and it's gonna be another bullish. Sampai kapan? Ingat teman-teman, sampai kapannya adalah sampai kalian ngeliat candlestick sebesar-besar ini, sebesar biji jagung ini. Dimana kalau dia terbentuk, ini turunnya gede teman-teman, ke 29 lagi. Artinya apa? Artinya ada yang nahan, artinya sudah masuk rally. Ini kan base, ini rally lagi. So, kita masuk dalam momentum base kembali. Titik. Tapi tanpa adanya pembentukan base, maka apa yang akan terjadi? Betul, iya betul kamu. Dari MNZ yang terbentuk adalah akan menjadi bullish kembali. So, it's still gonna be rally. Now, saya akan ngomong di Owanda kita ngomongin di H4. H4-nya kita ngomonginnya naked chart. Based on naked chart, ya sebenarnya kalian ngeliat dengan mata kepala sendiri sih. Kalau ini literally rally, base, rally. Ya, it's gonna be another rally momentum dan bakalan strong banget untuk melanjutkan penguatannya. Dan kalau misalkan lihat di sini, ini sama teman-teman. Highest-nya di 3055, 3056, beti dan ketahan, nggak break, nggak ngapa-ngapain. Sama kayak di sini. Ini naik, ketahan di 3038, ya kan? Ini 3035, ada tail-tailnya loh, 3038, 3038. Di sini di bawahnya 3035, ini 3039, ini nggak makan sampai 3045 tapi nggak close di atas. Ini balik lagi 3040-an, ini dan akhirnya break sekali hajar yang menentukan dia untuk terus mengalami bullish momentumnya. Jadi kita tahu ya di situ kita akan melihat apakah akan dihajar lagi ke atas atau enggak. Nah, kita ngomongin di H1, tempat kita melaksanakan trade yang ingin kita jalankan. Ini adalah analisis malam. Harapannya sih ya berharap dia drop ke bawah sini untuk makan, tapi enggak, ternyata banyak hantu-hantu yang udah makan dari sini. Ya, hati-hati aja saya bilang teman-teman. Now, akan saya hapus biar nggak pusing banget kalian ngeliatnya, ya kan. Kita fokus dengan yang sudah terbentuk saja. Nah, gini dulu. Biar gampang, biar kalian tahu pandangan pertama saya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita tahu yang namanya RBS, Resistance Become Support this level. Ini adalah level pertamanya. Kenapa kok kita tahu itu Resistance Become Support? Ya karena itu adalah the highest level terakhir yang berhasil di break sekali dan di retest. Break, ini di break, satu candlestick up, di retest sekali, baru dia bullish. Nih, retest kedua kalinya. So, bisa nggak kita taruh angka di sana? Jawabannya bisa teman-teman. Ini adalah 3045. Ya sebenarnya 3044, bedanya cuman 10 pips saja. 3045 kan, 3044, ini di sini 3042. Jadi saya bulatin 3044 aja ya. Samakan kayak tadi biar kalian nggak pusing. 3045 atau 3044. So 3044, 3042. Ini adalah RBS. Ya, this level is RBS. Apa itu RBS? RBS itu Red Bull Simulator. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian perhatikan, it's gonna be another bullish momentum. Seandainya dia mampu bertahan. Kenapa kok kita harus ngomong dia harus mampu bertahan? Karena at least dia bisa still respect this RBS zone. Ya, kalau enggak bagaimana? Tentu kalau misalnya dia enggak, maka akan makan untuk nutupin gap yang terbentuk. Gapnya terbentuk ini ditutup, makanya di demand zone. Di mana demand zone barunya? Di sini. Ini adalah demand zone yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan garis, sebenarnya the lowest level is this one. Ini lowestnya 3027, ini sebenarnya sama aja 3025. Nah, ya, this is the lowest one, 3025, 3027. Kalau misalnya kita ngomongin from this level itu 3030. Jadi kita balikin jadi candlestick. Nah, ini adalah patokannya. Ini kalau saya naikin 3032, 3033 sampai 3031 di bawahnya. Sorry, malah ke bawah semua. Nah, 3031 di sini. Sorry. Nah, baru nanti di bawahnya lagi yang lowest levelnya, which is these two level 1 dan 2. Kalau misalkan kalian perhatikan kan sebenarnya ini
membentuk bullish begini kan. Jadi kalau dia ngeretestnya adalah kembali ke 3033, 3031. So, my first buy high risk di mana? 3033, 3031 itu adalah buy high risk terdekat saya yang paling pertama. Satu. Dan yang kedua adalah di bawah sini, 3025, 3027. Dah, ini saya baginya sudah pas dan sesuai. Dua zona buy yang saya harapkan bisa terjadi. Sebenarnya ada fair value gap di sini yang belum ditutup. Ya, di sini dari 3038 sampai 3040 ada fair value gap, cuman saya lewatin aja. Kenapa? Karena kalau misalnya dia break 3044, 3042, sebenarnya fair value gap ini bisa ketutup lumayan signifikan. Kalau kita ngomongin basicnya dari Fibo retracement from this level to the highest one, maka 79-nya dari 3032. Dan 618-nya 3037, which is ya tadi. Saya tulis aja deh, saya tulis aja di sini ada fair value gap. Biar mungkin nanti teman-teman yang ada berminat untuk trade dan sebagainya bisa juga perhatikan. Nah, saya tulis di sini fair value gap. Jadi what's next? It's just gonna be another bullish momentum. Saya masih tetap punya conviction bakalan bullish dan akan terus bullish. Dan sampai kapan bullishnya ya sampai ada base yang kebentuk atau misalnya ada dropping signifikan 50 sampai 100 pips dalam satu candlestick. Itu bakal merubah segalanya. Now ini adalah patokan 3 area terdekat yang saya patok. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu jauh-jauh sampai bawah sini. 3 ini dulu aja kita bahas. Ya, ini saya naikin levelnya jadi scalpingan karena mau tidak mau teman-teman, ini hanya scalpingan aja. 3044, 3042 will be my buy scalping. Trade on lower time frame only seperti biasa. Kalau misalnya kalian bingung, normal dimanfaatkan buat scalping di lower time frame zone. 5-10 pips, looking for the profit is actually enough. Dikasih 30 plus pips, hitung sebagai bonusan. Dan pastikan fokus dalam konfirmasinya di dalam lower time frame. Itu satu. Buy high risk pertama adalah 3033, 3031. Buy high risk kedua adalah 3027, 3025. Simple. Fair value gap, is it possible untuk kita abuse? Possible, tapi nanti aja. Kalau misalnya dia masuknya di momen-momen saya memang lagi aktif trade, saya akan infokan. Kalau misalnya dia masuknya di momen saya lagi fokus Garuda calling, just do your trade on your own risk. Now kita ngomongin area sell-nya. Sebenarnya kalau kita ngomongin the highest level dari area sell-nya ini kan this one ya, 56 tadi kan. Teman-teman tahu 56 dan 55 itu sudah saklek 56 dan 55 normal. Dan kalau misalnya saya ganti jadi M5, sebenarnya kalian juga bisa see that level. See this one. Nah sekarang saya akan tarik Fibo retracement from this one sampai paling bawah biar ketemu 618 dan 79-nya. 618 kalian bisa ngeliat dia drop signifikan, up dan ketahan di sini lalu drop kembali. So this level ini menarik. Akan banyak zona sell scalping yang bisa di abuse, tapi nggak bisa di hold terlalu lama sebenarnya teman-teman sekalian. 3053, 3052, 1 ya kan. Sebenarnya agak dekat, ini cuma beda beberapa pip saja. Jadi menurut saya nextnya adalah 3055, 3054. Dah. Ini saya pegang 1 sama 2, baru saya duplicate. Nah, ini adalah patokannya. Jadi saya akan hapus Fibo retracement, saya akan hapus 3056 yang gede ini, dan ini saya akan kecilkan. Nah, sudah. Sekarang saya akan balikkan lagi ke M15. Di sini kalian akan lihat dua level zona sell, 3055 ya, 3055 dengan 3054. Ini adalah zona sell yang kedua yang di atasnya. Yang di bawahnya adalah 3052 dan 3053. Ya, jadi sebenarnya jaraknya masing-masing 10 pip saja sih. Dan hanya sebagai scalpingan aja. Kenapa kok hanya sebagai scalpingan ya? Kalian paham lah. Kalau misalnya dia dalam kondisi bullish momentum, yang terjadi adalah potensial dia ngehajar lebih atas itu terbuka lebar dibanding dia tidak menghajar atas. Ya. Jadi this two level only for sell scalping only, nggak bisa dimanfaatkan untuk lebih dari itu. Dan buy continuation di mana break 3056. Karena mau gimana lagi, seandainya dia close H1 jauh with a strong momentum, ini kan lagi lambat lagi teman-teman. Sih, lagi lambat lagi. Tapi misalnya close candlestick anggap break dengan momentum like this level, ini kan pasti break hajar 3056-nya. So the next one it's gonna be another bullish momentum. Bakal hajar lebih tinggi ke 3060, bahkan lebih. Menurut saya sih 3070-an bisa di hit. Di hari ini sih possible. Kalau misalnya memang ada momentum tersebut. Kenapa? Karena ini sama seperti momentum-momentum yang terbentuk sebelumnya. Kalian bisa ngeliat di sini, dia dari 3029 hajar tinggi sampai 3045 dan habis itu break pertama kali tembus sampai 3050-an.
Jadi potensial dia bisa naik 250 sampai 300 pips itu terbuka lebar. It means 3080 pun bisa dihajar setinggi itu. Oke, sekali lagi saya ulangin, ada nggak sih buy terdekat? Misalnya kalian tadi ngeliat di M5, di sini ada buy terdekat yang nggak perlu sih teman-teman. Sebenarnya 3044, 3042 itu udah yang paling dekat banget dengan zona kita. Sekali lagi saya ulangin teman-teman, bisa dicatat. Karena kalau misalnya kalian publik ya, kalau misalnya kalian grow account nggak perlu dicatat, saya pasti share. 3055, 3054, 3053, 3052 masing-masing zonanya 10 pips. Ini adalah zona sell scalping saja. Normal sell scalping dengan saya seperti apa kalian sudah paham. 3044, 3042 buy scalping. Untuk zona yang lebih nyaman dan aman buat kalian, misalnya buat optimal untuk nunggunya adalah 3033, 3031 selama 3033 nggak breakout di H1, 3027, 3025 selama 3027 tidak di breakout di H1. Dimana medium risknya 3001 dan 2999. Jauh banget, tentu jauh. Ini aja level 3018, 16, 13, 11 dan kawan-kawannya ini aja bahkan nggak dimakan-makanin kemarin pas kita sudah nungguin. Ya, nggak apa-apa. Kita hanya bisa makan lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi untuk buy-nya. Ataupun kalau misalnya nanti dia ngasih kesempatan buat kita nge-sell, sell-nya scalping sampai ada momentum di mana penurunannya signifikan. Contoh kayak turun gede seperti ini. Nah, ini kan momennya signifikan, jadi kita bisa abuse zonanya. Selebihnya sama, ya. Teman-teman, jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan dengan trading plan kalian. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about. Karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti videonya saya akan upload juga. Jadi kalian bisa tonton kembali untuk kalian pahami.